Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman penderita diabetes ataupun kencing manis yang mungkin bingung. Ya, saat ini kan bulan Ramadan itu bingung ikut berpuasa ataupun tidak. Karena sebagian orang yang penderita diabetes ya ada yang berpuasa, ada juga yang tidak berpuasa. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tip aman puasa dan manfaat puasa bagi penderita diabetes. Teman-teman ya, saat puasa itu tetap ada manfaatnya bagi penderita diabetes ya. Nah, begitu juga untuk orang yang normal. Tetapi sebelum teman-teman mengikuti ataupun melakukan puasa, nah, teman-teman harus mengetahui dulu ya ataupun melihat dulu tip aman puasa bagi penderita diabetes. Yang pertama, berkonsultasi dulu ke dokter. Nah, jadi teman-teman, sebelum teman-teman memutuskan sendiri berpuasa atau tidak, ya sebaiknya teman-teman berkonsultasi dulu ke dokter. Nah, di sini dokter nanti akan melihat ya, baik kondisi mental, kondisi fisik teman-teman, ya, kondisi kesehatan teman-teman. Nah, diizinkan berpuasa atau tidak. Kalau seandainya tidak diizinkan berpuasa, ya berarti jangan berpuasa ya, karena ada hal-hal tertentu yang ada pertimbangan oleh dokter tersebut ya, kenapa teman-teman tidak boleh puasa. Nah, tetapi kalau teman-teman diizinkan berpuasa, teman-teman diharapkan tetap mengontrol gula darahnya. Mengontrol gula darah secara rutin ya, untuk melihat gula darahnya itu bagaimana. Apakah terlalu rendah, apakah terlalu tinggi. Nah, bisa saja tinggi ya, bisa saja terlalu rendah ataupun hipoglikemi. Nah, kalau seandainya teman-teman gula darahnya terlalu rendah, itu segera batalkan. Nah, biasanya gejalanya kalau terlalu rendah itu pusing, mual, gemetaran, keringat dingin, ya lemas, ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman merasakan hal tersebut, ya sebaiknya segera batalkan puasanya. Yang kedua, perhatikan gizi dan nutrisi makanan. Nah, jadi teman-teman saat berbuka puasa ataupun sahur jangan mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat ya. Kemudian juga karbohidrat sederhana maksudnya, kemudian juga makanan ataupun minuman yang manis-manis. Nah, ini akan menyebabkan gula darah itu melonjak naik tiba-tiba. Ini tidak boleh ya bagi penderita diabetes. Jadi tetap memperhatikan nilai gizi dari makanan, ya apa yang dimakan, ya karbohidrat kompleks, kemudian juga protein, ya lemak sehat, vitamin dan mineral, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan. Yang ketiga, hindari aktivitas berat ataupun olahraga yang berat. Nah, jadi bagi penderita diabetes memang tidak boleh melakukan aktivitas ataupun olahraga yang berat-berat. Kenapa seperti ini ya? Yang ditakutkan nanti gula darah bisa turun drastis ataupun anjlok ya. Kalau seandainya turun drastis ataupun anjlok bisa mengalami hipoglikemi. Nah, ini juga kondisi yang tidak boleh terjadi pada penderita diabetes. Yang keempat, cukupi kebutuhan cairan. Nah, teman-teman ya, pada penderita diabetes ataupun kencing manis ini lebih rentan mengalami dehidrasi. Jadi jangan sampai teman-teman ya karena lapar hanya memperhatikan makanannya saja. Misalkan hanya fokus makan, minumnya kurang ya. Tetap perhatikan jumlah cairan yang dikonsumsi. Jadi jangan sampai teman-teman kurang minum. Nah, tadi sudah kita bahas tentang tip aman berpuasa bagi penderita diabetes. Nah, kemudian ada beberapa manfaat puasa yang bisa teman-teman rasakan bagi penderita diabetes ataupun kencing manis. Yang pertama, menjaga kesehatan organ tubuh. Nah, jadi saat kita berpuasa menahan lapar dan menahan haus ya, tentu ini harus dilakukan ketika berbuka ya, itu sampai sahur kan kita makan. Nah, setelah sahur sampai tiba waktunya berbuka, nah itu kan kita menahan
lapar ya, menahan haus ya hampir seharian ya, kurang lebih 14 jam. Nah, dengan kita menahan lapar, menahan haus tersebut ya, itu kita sudah mengistirahatkan organ-organ tubuh kita ya, misalkan hati kita, kemudian juga pankreas kita, lambung kita ya, sistem pencernaan kita, nah dan juga organ-organ yang lain. Nah, jadi teman-teman ya, saat kita mengistirahatkan organ tubuh ya, itu merupakan hal yang baik ya, supaya kesehatan organ tubuh tetap terjaga. Nah, jadi manfaat puasa itu baik bagi penderita diabetes ataupun bagi orang normal itu mengistirahatkan organ tubuhnya. Nah, seperti itu. Yang kedua, gula darah lebih teratur. Nah, saat kita berpuasa kurang lebih 14 jam, ya ini akan mengakibatkan gula darah kita lebih teratur ya. Nah, karena saat puasa 14 jam, nah itu awal-awal, yaitu tubuh akan menggunakan gula darah sebagai energi. Nah, setelah gula darah habis dipakai, baru tubuh akan memecah lemak ya, cadangan energi akhirnya dipakai. Nah, jadi metabolisme lemak. Nah, ini akan mengakibatkan cadangan-cadangan lemak kita dipakai, lama-lama bisa berkurang. Nah, itu juga yang mengakibatkan berat badan bisa turun. Nah, karena pemakaian cadangan lemak ini, yaitu mengakibatkan gula darah teman-teman bisa lebih teratur. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan terhadap obat. Nah, jadi teman-teman ya, waktu makan itu hanya saat buka puasa dan juga saat sahur. Nah, jadi dengan 2 kali waktu makan tersebut ya, otomatis untuk mengkonsumsi obat akan lebih teratur. Ya, karena apa? Karena cuma ada 2 waktu makan ya. Kalau hari biasa kan mungkin teman-teman makannya itu nggak teratur ya, makannya jamnya berantakan. Nah, ini akan terbawa di hari setelah puasa. Biasanya seperti itu ya. Memang tidak semuanya mengalami hal ini, tapi sebagian besar itu pasti akan lebih disiplin dalam mengkonsumsi obat-obatan. Nah, termasuk obat diabetes maksudnya. Nah, jadi teman-teman ya, jangan sampai kalau seandainya puasa ataupun tidak puasa yang memiliki gula darah tinggi, jangan sampai tidak mengkonsumsi obat. Dok, saya memang nggak konsumsi obat, tapi saya memakai insulin. Nah, untuk teman-teman yang memakai insulin, ya ini diharapkan pakailah sesuai dosis yang sudah dianjurkan oleh dokter. Ya, misalkan pakai yang habis konsultasi itu diberikan 8 unit ataupun 10 unit misalkan. Ya, pakai sesuai dosisnya ya. Jangan sampai teman-teman menurunkan sendiri dosisnya, misalkan ini saya sudah normal terus jadi 8 jadi 6, jangan ya, ataupun menaikkan sendiri. Nah, ini yang ditakutkan nanti kalau dinaikkan sendiri, takut hipoglikemi ya. Kemudian juga jangan diturunkan sendiri, lebih baik berkonsultasi dulu ke dokter ya, nanti dokter akan melihat apakah memang perlu diturunkan, apakah memang perlu dinaikkan. Nah, ini penting ya untuk kedisiplinan terhadap konsumsi obat ataupun pemakaian insulin bagi penderita diabetes ataupun kencing manis. Nah, teman-teman ya, bagi penderita diabetes ataupun kencing manis itu boleh-boleh saja berpuasa, asalkan tadi yang sudah saya bilang ya, asalkan memang kondisi fisiknya baik, kondisi mentalnya baik, kondisi kesehatannya setelah diperiksa itu memungkinkan untuk berpuasa, itu puasa, ikut puasa. Tapi harus diperhatikan yang saya jelaskan tadi, tip-tip amannya ya. Jangan lupa untuk mengontrol rutin gula darahnya, ataupun mengenali tanda-tanda hipoglikemi ya, misalkan tadi pusing, mual, keringat dingin, bahkan sampai gemetaran, lemas ya. Kalau teman-teman merasakan gejala tersebut ya, sebaiknya segera dibatalkan, karena kalau tidak nanti bisa pingsan ya, malah menimbulkan komplikasi. Nah, sebaiknya teman-teman harus benar-benar mewaspadai tanda-tanda tersebut, karena itu penting. Nah, kemudian teman-teman jangan mentang-mentang berpuasa teman-teman mengkonsumsi makanannya itu semena-mena ya, karena lapar. Saat berbuka mengkonsumsi makanan yang manis-manis, mengkonsumsi makan dengan jumlah banyak, itu juga tidak boleh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga kita puasanya lancar dan juga selalu sehat. Amin.
Salam sehat, sampai jumpa.